Hari ini kita akan mempelajari mengenai sistem koloid. Banyak sekali koloid yang sering kita jumpai pada kehidupan sehari-hari. Contohnya adalah cat, jeli, santan, minyak wangi, debu, dan lain sebagainya. Lalu apa sih koloid itu? Bagaimana sifat dan perannya dalam kehidupan sehari-hari? Marilah kita mempelajari tentang sistem koloid. Bacalah wacana berikut ini dengan cermat, kemudian analisislah dengan teliti. Rafika memiliki kebiasaan minum susu sebelum tidur. Malam itu, dia sedang membuat susu, sirup, dan teh untuknya dan kedua orang tuanya. Tapi tiba-tiba listrik padam. Kemudian Rafika mencari senter dan tidak sengaja menyenter susu serta air gula yang dicampurnya untuk membuat teh. Pada susu, terlihat cahaya dari senter dihamburkan dan menyebar, sedangkan pada campuran air gula, terlihat cahayanya menembus air gula, tetapi tidak dihamburkan. Rafika akhirnya penasaran, apa sih yang terjadi jika ia menyenter sirup? Ternyata saat sirup disenteri, terlihat bahwa cahaya tidak dapat menembus sirup tersebut. Dia berpikir alasan mengapa peristiwa ini dapat terjadi. Ternyata peristiwa ini terjadi karena sifat efek Tyndall pada sistem koloid. Efek ini menghamburkan cahaya yang diberikan pada susu yang merupakan sistem koloid. Pada campuran air gula, cahaya dapat tembus menandakan campuran tersebut merupakan larutan. Sedangkan pada sirup, cahaya tidak dapat tembus dikarenakan sirup merupakan suspensi. Setelah membaca wacana tadi, adakah hal yang ingin kalian tanyakan? Jika ada, tulislah pertanyaan mengenai sistem koloid pada tabel yang telah disediakan pada LKS kalian. Sekarang bentuklah kelompok yang terdiri dari 4-5 orang untuk mendiskusikan pertanyaan-pertanyaan tadi. Bisakah kalian menjawab pertanyaan tadi? Nah, sekarang bersama dengan kelompok kalian, untuk membantu menjawab pertanyaan-pertanyaan sebelumnya, marilah kita merancang percobaan pembuatan yogurt. Tuliskan alat dan bahan yang kalian butuhkan untuk melakukan percobaan pembuatan yogurt di dalam tabel yang disediakan di dalam LKPD kalian. Cantumkan juga sumber yang digunakan. Tuliskan prosedur dan langkah percobaan dalam pembuatan yogurt di tabel yang telah disediakan di LKPD kalian. Setelah produk jadi, ambillah sedikit yogurt dan diletakkan dalam gelas bening, kemudian encerkan dengan perbandingan 70:30. Lalu ambil sebuah senter dan senterlah yogurt tersebut. Catat hasilnya, dan sebagai pembanding, siapkan cuka dan kopi dalam gelas bening, senteri dan amatilah cahayanya. Isi dalam tabel yang disediakan dalam LKPD kalian. Setelah kalian mendapatkan tabel dari hasil percobaan, sekarang isilah dan identifikasi jenis fase terdispersi serta pendispersi dari produk-produk yang kalian gunakan dalam percobaan dengan mengisi tabel yang berada di nomor 3. Saat dikenai cahaya dari senter, bagaimana cahaya pada yogurt, cuka, dan kopi? Adakah perbedaan yang kalian temukan? Jika ada, sebutkan. Menurut kalian, apakah yogurt itu termasuk koloid? Mengapa bisa demikian? Jelaskan dengan bahasa kalian. Termasuk sistem koloid apakah produk yang kalian buat? Bagaimana sifatnya? Uraikan di dalam tabel yang disediakan di LKPD. Setelah kalian menginvestigasi secara mandiri dan berkelompok, sajikanlah perbedaan antara koloid, suspensi, dan larutan dengan mengisi tabel berikut ini. Kalian telah mengetahui perbedaan antara koloid, suspensi, dan juga larutan. Sekarang, adakah jenis koloid lain yang kalian ketahui? Sebutkan dan kelompokkan berdasarkan jenis koloidnya, fase terdispersi, dan pendispersinya pada tabel yang disediakan. Berdasarkan percobaan yang telah kalian lakukan dan pertanyaan yang telah dijawab, presentasikanlah hasil yang telah kalian dapatkan. Evaluasilah hasil yang kalian dapat dan simpulkanlah pembelajaran hari ini dan isilah evaluasi tersebut di dalam kolom yang telah disediakan.